Hai guys, kembali lagi bersama gua Marco di channel YouTube gua. Nah, kemarin kita udah ngomongin the law of attractions, how to play the game and the rules of the game in general. Nah, sebelum gua bahas itu lebih dalam lagi, sekarang menurut gua kayaknya perlu kita bahas dulu apa sih perbedaan mendasar antara pria dan wanita, ya. Contohnya cara berpikir mereka, what attracts them and their approach to the relationship atau approach ke hubungan itu seperti apa sih gitu. Karena menurut gua jika kita ingin mendapatkan apa yang kita mau, jika kita ingin memenangkan pertandingan, kita juga harus tahu lawan yang kita hadapi. Selain kita juga harus tahu diri kita sendiri ya gitu. Jadi kita bisa mendevise atau mengatur strategi yang tepat untuk memenangkan pertandingan tersebut. Jadi apa saja perbedaan antara pria dan wanita tersebut? Let's check it out. Nah, perbedaan yang pertama itu approach to sex ya. Jadi kalau cowok itu kan memang a very sexual human being ya. Kita udah terlahir seperti ini gitu. Kenapa? Karena emang kita memiliki testosteron 20 kali lebih banyak dari seorang wanita gitu. Nah, jadi pada praktikalnya itu cowok pada umumnya bisa have sex sama wanita yang dia find atraktif ya, walaupun itu dia baru kenal gitu. Sedangkan wanita nggak bisa ya, jarang banget yang dia bisa have sex sama cowok yang dia baru kenal gitu. Untuk wanita itu mau have sex, dia harus ada yang namanya intimacy, emotional connection, atau juga kenyamanan lah gitu. Nah, ini implikasinya adalah cowok mengira bahwa kalau kirim foto-foto nude itu ke cewek bakal turn on ya, atau horny gitu. Padahal sebenarnya enggak ya, ini salah ya gitu. Apalagi kalau misalnya cowok tuh emang baru kenal gitu, apa sama kali nggak kenal sama cewek itu dan dikirimin foto nude gitu. Yang ada cewek malah jijik ya atau gross out. Jadi untuk cowok stop kirim dick pic ya. Untuk cewek mungkin kalau misalnya ketemu cowok yang terlalu begitu ya tolong dimaafkan, karena memang udah terlahir seperti inilah gitu ya, tolong dimaklumin. Masih melanjutkan dari poin pertama ya, masih soal biologis lah gitu. Nah, cowok itu kan emang manusia yang sangat visual banget lah ya, itu kan udah terkenal gitu. Jadi emang mentingin fisik banget gitu. Jadi slogannya itu dari mata dulu baru turun ke hati gitu. Nah, kalau cewek itu menurut gua yang attracts them itu beda ya gitu. Mungkin fisik nggak gitu berarti gitu buat mereka, tapi yang paling mereka pentingin adalah financial power, status, atau inner qualities dari si cowok gitu. Nah menurut gua adalah karena kita sudah tahu tentang kenyataan ini, maka penting bagi cewek untuk take advantage of that situation or fact gitu, bahwa cowok itu visual dan sangat mementingkan fisik dari lahir gitu. Jadi kita harus terus continually improve physical appearance ya gitu, seperti yang kita udah bahas di video pertama dalam seksi branding. Perbedaan yang ketiga sih melanjutkan dari poin nomor 2 ya gitu, approach tentang terhadap financial status atau social status gitu ya. Nah, seperti yang kita sudah mention tadi, memang wanita itu lebih mementingkan financial power atau social status dari seorang pria ya gitu. Nah, ini menurut gue wajar, karena kan wanita perlu yang ada namanya financial security, dan mereka juga pengen tahu bahwa nantinya mereka dan anak mereka ada yang take care dan punya hidup yang safe gitu. Nah, sedangkan bedanya dengan pria adalah pria nggak gitu mentingin yang namanya financial power atau social status dari seorang wanita gitu. Jadi mereka nggak segan atau nggak merasa berat untuk turun status untuk menikahi wanita yang kesannya secara social status lebih di bawah dari mereka gitu. Karena mereka yang penting atau lebih mementingkan inner dan outer qualities dari si cewek tersebut gitu. Dan untuk financial power atau social status mereka nggak gitu peduli sih gitu. Atau gua ya, gua ngomong mereka terus ya, gua juga seperti itu sih, gua nggak gitu peduli sama financial power atau social status dari cewek yang nanti gue pengen nikahin gitu. Lanjut ke poin berikutnya, masih di sekitar faktor biologis juga ya gitu. Jadi permasalahan body counts ya kan. Jadi kalau cowok itu lebih mentingin body counts dibandingin dengan cewek gitu menurut gua. Jadi misalnya cewek ketemu cowok punya body counts lebih dari 10, kayaknya cewek tuh nggak begitu masalah gitu. Tapi kalau misalnya cowok ketemu cewek
terus dia tahu body countnya kayak lebih dari 10, nah itu mungkin bisa menjadi masalah besar bagi satu sisi cowok tersebut gitu, mungkin bisa ilfeel nantinya gitu. Kenapa? Ya gue tahu ini nggak fair ya, tapi emang menurut gue sih emang udah dari lahir diciptakan seperti itu, emang udah nature dan emang udah kodratnya gitu. Emang nggak fair sih, tapi ya udah gimana, sorry gitu. Yang berikutnya itu adalah quality versus quantity ya gitu. Jadi kalau menurut gue cewek itu dia lebih baik dapat satu cowok tapi yang the best gitu. Kalau cowok tuh sebaliknya ya, sukanya numbers gitu atau quantity. Nah menurut gue kalau cewek itu very selective in selecting their partner ya gitu, walaupun banyak cowok di sekitar lingkungan dia banyak yang ngejar gitu, dia cuma maunya yang the best gitu. Nah ketika dia udah dapat yang the best ini, ya udah dia bakal stick to this one guy lah gitu, dan dia bakal setia sama this one guy karena menurut dia emang udah the best dia dapatnya gitu. Tapi kalau cowok menurut gua ya emang udah nature-nya dia emang demen yang namanya quantity. Gua nggak bilang gua kayak gitu, tapi banyak cowok yang emang demennya punya banyak cewek lah gitu. Makanya lebih banyak cowok yang poligami daripada cewek yang poligami lah gitu ya, karena emang ya udah nature gitu. Nah tadi kan kita udah bahas perbedaan wanita dan pria secara outer lah gitu, atau secara biologis lah gitu. Nah sekarang gue mau masuk perbedaan wanita dan pria secara inner lah gitu, atau personalities. Yang pertama gue mau bahas adalah communication style dari pria dan wanita. Nah ini mungkin banyak yang udah tahu juga ya, perbedaan wanita dan pria itu adalah di direct dan indirectness lah gitu. Kalau pria itu kan communication style-nya direct ya dia AA gitu, apa adanya gitu. Gua mau ini ya gue sebut ini, nggak ada hidden meaning gitu. Kalau cewek kebanyakan ada beberapa situasi menggunakan yang namanya signals ya, atau hidden meanings gitu. Jadi very indirect mungkin. Jadi contoh misalnya ngomongnya nggak ngambek tapi mukanya cemberut gitu. Jadi contrasting kan gitu. Jadi kita sebagai cowok tuh harus pinter-pinter baca body language dari si wanita tersebut gitu, bukan hanya dari verbal communication-nya aja gitu. Kalau ibarat buah itu ya, mungkin gue ibaratin kayak buah nanas atau buah alpukat lah gitu. Jadi kita mesti kupas, ya kan, banyak layernya, kita mesti kupas pelan-pelan dengan lembut sampai mereka nyaman dan baru mereka bisa komunikasi sama kita gitu. Kalau cowok tuh gue ibaratinnya buah pisang ya dibukanya cepet, gampang, dan langsung dimakan gitu, karena very direct gitu. Lalu implikasi dari facts ini apa sih gitu? Nah menurut gue ini sebagai cowok dan cewek kita harus ketemu di tengah ya gitu, karena communication style-nya kan sedikit berbeda gitu. Jadi kadang misalnya kita mengkritik wanita secara direct bisa melukai perasaan wanita. Jadi kita harus lebih baik lagi dalam memilih bahasa kita ketika berkomunikasi dengan wanita, mungkin lebih lembut, atau kita harus lebih bisa membaca body language dari wanita. Dan untuk wanitanya sendiri mungkin bisa lebih dimengerti ya kalau maksud dari pria itu baik gitu, mungkin sedikit agresif namun maksud dibalik itu baik gitu, nggak ada maksud jahat. Dan mungkin bisa lebih dipersedikit penggunaan hints dan signalnya, karena biar komunikasi dari hubungan itu lebih efisien ya gitu. Poin berikutnya masih kita lanjut ngomongin masalah komunikasi ya gitu. Nah, research mengatakan bahwa komplain terbesar wanita terhadap pria adalah, ada yang tahu? Betul, bahwa mereka tidak mendengarkan, or they don't listen gitu. Jadi insting sebuah orang pria adalah ketika wanita bercerita tentang problem yang dialami adalah memberikan sebuah solusi gitu. Nah ini sesuatu yang sering gue lakukan juga ya gitu, karena ketika cewek gue curhat tentang masalah dia, gue instingnya adalah memberikan solusi gitu. Nah padahal cewek itu pada saat seperti ini dia cuma pengen dimengerti, cuma pengen didengerin gitu. Jadi kita sebagai cowok jika sedang mengalami situasi seperti ini, kita nggak usah sosok mau jadi pahlawan deh gitu. Yang penting kita dengerin dia dulu, kita mengerti, lalu nanti ketika dia sudah calm mungkin kita bisa kasih solusi gitu. Nah kalau cewek ketika nemuin kondisi seperti ini, cowoknya insting kasih solusi gitu, mungkin jangan kebawa emosi dulu lah gitu, karena kan sebenarnya maksudnya baik, mau kasih solusi gitu. Nah nanti kalau nggak ada yang kasih solusi kan juga berabe, masalahnya nggak beres. Jadi lihat lagi dari masalah efisiensinya, bahwa problem itu kalau nggak ada solusinya ya nggak beres gitu. Jadi harus ketemu di tengah buat compromise and understanding gitu menurut gua.
Lalu poin yang berikutnya itu adalah tentang logic versus emotional ya gitu. Jadi kalau pria itu emang lebih logik dari wanita, dan wanita itu kebanyakan emang lebih logik dari pria, semua ya. Tapi ini menurut gua kayak udah nature atau bawaan lahir gitu. Nah, implikasinya adalah wanita itu menurut gua dia nggak gitu peduli dengan hal logis, dia lebih peduli dengan how you make them feel gitu. Jadi kalau cowok itu bisa bikin cewek feel good, nyaman dan lain-lain, maka dia pasti suka sama lu gitu. Doesn't matter kalau misalnya even contoh misalnya dilarang oleh temennya atau dilarang oleh orang tuanya, dia bakal mencari cara untuk membelain lu gitu, karena lu berhasil untuk mendapatkan hati dia gitu. Lalu poin yang berikutnya itu masalah multitasking ya gitu. Nah, ini berdasarkan riset juga, berdasarkan faktor dari lahir juga gitu ya, bahwa cewek itu lebih bisa multitasking daripada pria gitu. Jadi cewek itu bisa lebih fokus ketika melakukan dua hal secara bersamaan, sedangkan cowok tuh enggak ya. Jadi contoh, misal cowok lagi diajak ngobrol lalu main HP, yang ada malah apa yang dia mau omongin itu ditulis di HP, apa yang dia mau tulis di HP itu diomongin ke cewek gitu, atau lawan bicaranya gitu. Jadi ketika cewek misalnya menemukan hal seperti ini, tolong jangan marah dulu, tolong dimaklumin bahwa emang cowok itu tidak bisa multitasking. Mungkin caranya adalah dipanggil baik-baik gitu si cowok ya. Agus misalnya, Agus dengerin gua dulu dong, jangan main HP gitu. Nah, setelah dia tutup HP-nya, baru kalian bisa ngobrol dengan secara berkualitas gitu, karena emang kalau dia melakukan dua hal secara bersamaan ya maka tidak efisien ya gitu. Poin yang terakhir masih menyangkut emotionality ya gitu. Jadi karena wanita itu emang nature-nya emosional, jadi mereka sering mengambil decision itu berdasarkan emosi ya gitu. Dan emosi mereka sering berubah-ubah mengikuti mood juga gitu. Jadi kadang mereka bisa suka sama cowok, tiba-tiba mereka bisa nggak suka gitu dalam waktu yang dekat gitu, karena emang semua tergantung dari emosi mereka pada saat itu gitu, terhadap situasi dan terhadap pria tersebut gitu. Nah, kadang kita sebagai cowok juga harus mengerti ya gitu, bahwa kita nggak bisa ngikutin emosi dari si cewek, dan jika si wanitanya lagi ngajak atau melakukan satu request, kita harus tahu request mana yang bisa dipenuhi, mana yang enggak gitu, mana yang request yang emosi, mengikuti emosi, mana yang logis gitu. Nah, contoh ya, kalau misalnya ada pilihan, ini kan sering terjadi banget, work versus girls lah gitu, dimana misalnya mau ada kerjaan tapi pacar kamu mintanya minta temenin gitu, jadi kamu harus milih antara pekerjaan dan wanita gitu. Nah, banyak cowok sering kalah ya di sini gitu. Mereka sacrifice pekerjaan untuk wanita gitu, karena tujuannya tadi yaitu untuk membahagiakan wanita, logisnya gitu ya. Tapi ketika nanti kamu udah sacrifice pekerjaan dan kamu tidak bisa memenuhi wanita itu secara materi, ya wanita tersebut tidak akan segan-segan untuk meninggalkan kamu gitu loh, karena masalah materi tersebut gitu. Jadi kita harus pintar-pintar mengetahui mana request wanita yang bisa dipenuhi, mana yang tidak gitu. Nah, itu tadi perbedaan mendasar antara pria dan wanita menurut pengalaman gua ya. Nah, ini kan gua coba untuk buat sefair mungkin juga gitu. Jadi nggak ada ngebelain sana, nggak ada ngebelain sini gitu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah setuju sama apa yang gua utarain? Atau mungkin ada yang gua kurang atau yang kurang setuju? Boleh banget komen perbedaan antara pria dan wanita menurut kalian gitu ya. Nah, gua highlight lagi bahwa tujuan untuk gua membuat video ini adalah bukan untuk membela pria atau membela wanita, menyalahkan pria atau menyalahkan wanita ya. Tujuannya adalah agar kita lebih in touch dengan reality, di mana nantinya kita bisa lebih mengerti satu sama lain gitu loh. Jadi kalau kita bisa mengerti perbedaannya, kita juga bisa menerima perbedaan tersebut gitu ya. Nantinya kita bisa menjalani hubungan lebih baik lagi, yang lebih panjang, lebih harmonis, lebih sustainable, dan lebih bisa kita cherish gitu. So let's be the one so you can get the one.
Bye-bye.